Dan langsung saja pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pembunuhan ini, kita akan tanyakan langsung pada Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Ibtu Stefanus Reynaldo Boyo. Pak Stefanus, selamat pagi. Apakah sudah ada titik terang dari kasus ini? Selamat pagi, Mas. Pak, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas, Pak Stefanus. Ya baik, Mas. Perlu kami sampaikan juga atas kerjasama yang baik dari tim, kemudian dengan masyarakat juga, warga dari desa Wonogiri, Dusun Wonogiri. Tadi malam kami berhasil mengamankan tersangka pembunuhan, kemudian juga pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban ini kami amankan tadi malam. Pelaku inisial S, umur sekitar 20-an tahun, dan ini kami tangkap tadi malam, dan kami sedang laksanakan pemeriksaan secara komprehensif, Mas, untuk guna penyidikan lebih lanjut. Baik, Pak Stefanus, kira-kira motifnya apa sejauh ini? Kenapa bisa membunuh seorang wanita parubaya? Ya, jadi pada pengecekan TKP, kami dugaan awal motif ini adalah motif ekonomi. Karena kami setelah melaksanakan pengecekan TKP, ada barang berharga korban yang hilang berupa handphone, kemudian perhiasan, dan seluruh isi rumah korban, terutama kamar korban ini teracak-acak, terutama lemari pakaiannya, kemudian tempat penyimpanan barang berharga korban ini teracak-acak. Namun setelah kami tangkap pelaku, ternyata itu hanya untuk mengelabui petugas, mengelabui aparat supaya dikira ini adalah peristiwa perampokan. Namun setelah kami dalami, ternyata motifnya adalah dendam pribadi, Mas. Baik, artinya apakah pelaku dan juga korban ini saling mengenal, Pak Stefanus? Iya, jadi pelaku dan korban ini saling mengenal. Posisi pelaku ini, tersangka ini merupakan tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban. Baik, artinya karena ada konflik begitu sehingga terjadi peristiwa ini? Ya, jadi korban pernah mengatakan sesuatu yang menyinggung hati dari pelaku, kemudian pelaku berencana untuk menghabisi korban. Jadi dia berpura-pura untuk meminjam pompa sepeda ke rumah korban. Korban kebetulan sendirian di rumah karena suami korban merupakan pekerja bangunan. Dia kemudian dengan dalih untuk meminjam pompa, dia dapat berdua dengan korban dalam satu rumah. Kemudian di situ pelaku menggunakan keset basah, kemudian kabel mikrofon yang dia bawa, yang sengaja dia basahkan itu untuk membekap dan mencekik korban sampai meninggal dunia. Baik, Pak Stefanus, apa saja barang-barang yang diambil oleh pelaku sejauh ini? Untuk sementara barang-barang yang diambil pelaku yang kami amankan adalah uangnya milik korban, namun HP kemudian perhiasan belum kami temukan. Masih kami laksanakan penyidikan lebih lanjut untuk menemukan barang bukti yang lain. Namun samping itu, alat yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban sudah kami amankan, dan keterangan pelaku sinkron dengan keterangan saksi-saksi lain. Baik, Pak Stefanus, apakah ini termasuk ke dalam pembunuhan berencana, dan pasal apa yang dikenakan serta ancaman hukumannya, Pak? Dan karena ada barang yang diambil, kita terapkan pasal 365 ayat 3, yaitu pencurian kekerasan mengakibatkan kematian. Namun setelah kami dalami, ternyata di situ ada unsur pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Jadi kami akan laksanakan penyidikan, kemudian gelar, kemudian rekonstruksi untuk betul-betul menyimpulkan penerapan pasal mana yang tepat untuk diterapkan dalam kasus ini. Baik, Pak Stefanus, terima kasih. Laksanakan proses penyidikan. Ya, terima kasih Pak Stefanus atas informasinya. Kita harapkan bahwasanya pelaku ini bisa diadili secara seadil-adilnya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.